refleksi ini apa sih yang jadi highlight utamanya itu? Ya, di tahun refleksi ini benar juga menebar kebaikan pasti. Setiap tahun atau arah dasar itu pasti untuk menebarkan kebaikan. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Semakin terlibat. Yang ini nih kayaknya susah deh Frater. Nah, terlibat apalagi pandemi. Caranya sederhana, datang ke gereja. Jadi kesaksian bahwa orang muda hadir di tengah gereja sekarang. Yang justru mungkin dulu perjuangan ya. Ya kan, apalagi Jagakarsa berapa tahun sekarang usianya? Jagakarsa sekarang parokinya Iya. 27 tahun. 27 tahun. Blok B. Kemarin sih saya kurang tahu ya, cuman kemarin tuh Romo paroki saya sempat bilang kalau tahun depan itu perayaan 70 tahun. Berarti sekarang 69. Gereja tua, gereja tua. Ada lagunya tuh. Ada. Oh ya ini. Kita beda generasi. Bukan gue, karena ini udah lama gitu. Ada lagunya tuh ya kan. Langsung Gitu. ya, gereja tua emang 69 tahun. Nah, berarti kan kalau 69 tahun, kalau pergi pasar minggu sudah sekitar tahun ini masuk ke 54 tahun. Tahun depan 55 tahun. Berarti kan kalau dilihat-lihat ya, dosa kita tuh udah di atas 20 tahun semua. Iya. Atau udah mengalami pesta perak semua. Iya kan ya, 27 25 tahun kan? Iya. Iya kan? Ini sudah pesta emas, menuju pesta emas kan gitu kan? Iya. Nah, berarti dengan komposisi yang seperti itu atau dengan pengalaman sejarah yang seperti itu, kan gereja-gereja kita ini kan berarti bukan gereja yang baru dirintis lagi. Artinya sudah harusnya ajak, gitu kan? Sudah baiknya itu udah punya bentuk. Iya. Nah, yang bentuk itu juga tergerus dengan usia. Artinya apa? Bahwa banyak dari umat di paroki kita masing-masing juga yang sudah berusia lansia, ya kan, sudah mengerti. Nah, sekarang diberi kesempatan juga tadi untuk orang muda untuk menjadi berkat, belajar dari yang lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman juga menurut Frater harus dengan rendah hati mengajarkan pengalaman tersebut kepada yang ingin belajar, gitu, dengan caranya sendiri. Dan karena pandemi ini juga menjadi berkat sendiri adalah pewartaan untuk kita protokol kesehatan, gitu kan, atau sekarang vaksinasi, Frater juga sudah divaksin, gitu kan ya, supaya iya kan ya, supaya bisa ke gereja. Ini menuju vaksin kan, makanya akan divaksin juga, gitu kan. Begitu, ikut gerak-gerak pemerintah juga, menjadi berkat juga di sekitar, bukan melulu di lingkungan sendiri, di paroki sendiri, tapi di masyarakat juga. Berarti dengan kata lain tuh menjadi berkat kan, tadi kan Frater bilang kalau untuk OMK kan dengan datang ke gereja menjadi kesaksian lah gitu bahwa orang muda tuh hadir. Terus tadi Frater juga kasih gambaran bahwa mau belajar dan yang ngajarin pun juga mau membagikan ilmunya. Berarti kan menjadi berkat lewat pengetahuan yang dimiliki gitu ya. Juga mungkin kalau aku mikirnya juga kayak sekarang kan zaman medsos ya gitu kan. Nah, cara kita menjadi berkat itu ya mungkin udah pernah banyak yang sempat ngasih tahu juga kan bahwa kita juga harus lebih bijak gitu kan menerima informasi-informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan ke teman-teman atau ke siapapun itu juga harus yang benar-benar yang mungkin udah valid kayak gitu. Jadi kita nggak menyebarkan, maksudnya kita menjadi berkat buat orang juga yang menerima pesan-pesan yang sudah kita sampaikan. Mungkin kayak gitu juga bisa kali ya, Fred? Bisa menyebarkan konten-konten positif. Nah iya, maksud aku gitu. Nah, karena tahun refleksi juga kan karena dicanangkan, karena kan pandemi ini kan membuat orang selalu larinya ke medsos kan. Di medsos sendiri seperti kita dibahas yang kemarin juga, itu juga banyak berita-berita hoax. Ya
sumbernya nggak Iya. jelas Iya. dari mana. Nah, kita menjadi berkat untuk menyebarkan berita-berita positif dan juga kebenaran, Nah, mengklarifikasi kebenaran, gitu, dan menjadi promotor untuk sesuatu yang benar dan positif, gitu. Jadi berkat di situ, bukan malah kita tergerus ikut ini, ada isu ini kita ikutin, malah mas-manasin, gitu kan Ikut ya. komentar yang Iya, enggak gitu ya. gitu kan, ya. Biar dipandang apa gitu kan ya. Enggak netizen seperti itu. aktif. Iya. Oh iya, Frater juga mau nanya deh. Pas di masa pandemi ini kan orang juga diberikan keleluasaan buat ngikutin misa online. Nah begitu, tapi nih ada juga ya contohnya ada teman-teman saya dan juga terkadang saya itu menyalahgunakan misa online jadi kayak ya udah yang penting misalnya ke play kayak begitu misalnya Tapi ke play kita ya nggak- kita nyantap ngapain gitu. Iya. Jadi kayak banyak banget kita hilang fokusnya yang ada yang harusnya kita fokus ke misa tersebut contohnya ambil kopi dulu kayak harusnya kita fokus ke misa contohnya kita malah jadi mainin HP dulu kayak begitu kan. Nah kalau misalkan menurut Frater sendiri kenapa sih kita kayak apa ya entah kenapa buat beberapa anak muda agak susah buat kayak gitunya. Nah apakah kita dengan ngikutin sekedar misa online seperti itu bisa menuju kita bisa lebih fokus ke misanya atau mendingan kita nggak usah sekalian kayak begitu loh daripada ya ini kembali lagi sih merefleksikan antara kayak mendingan jalani tapi dikit-dikit atau mendingan nggak usah sekalian kayak begitu. Nah itu karena mau sih ya amin Amin. Amin. ya kayak gitu brother kayak gitu jadi kayak kebetulan dari gua sendiri juga kadang masih sering banget nggak fokus kalau misalnya ikut misa online ada aja godaannya entah kenapa dan masalahnya ya gua tergoda gitu sih. Dia sudah menjawab sendiri. Ya itu. Maksudnya itu tergoda gitu kan. Iya coba tapi dari yang lain juga sempat ngalamin gitu nggak sih kalau Betul, online? betul. Banyak godaannya. Iya. Jangan kan ini Frater nggak ngomong misa dulu ya. Ah, Mungkin juga kalau kayak Frater ngajar bina iman, kayak Frater pertemuan, yakin dan percaya atau kita pertemuan dengan laptop pasti di depan laptop itu ada HP dan fokus kita pasti cuma sekitar 40% itu paling banyak 50% kecuali kita yang ngomong ya, ah. Iya, iya kan, beda sih. iya kan kalau kita nggak ngomong udah mau nggak mau kan ya Iya. sambil ya udah lihat begini terus keterusan gitu kan ya. Nah pasti nggak ada yang sampai fokus seperti itu, nggak ada menurut Frater. Tapi bagaimana kita menyadari, jadi bahasa Frater tuh tahu tempat. Oh ini lagi posisinya Tuhan cuma minta atau dia minta banyak-banyak gitu loh. Dia cuma minta contohnya misalnya kan di YouTube kan udah tahu ya, YouTube-nya contohnya misalnya cuma 1,5 jam. Apalagi masa pandemi, misa offline itu juga dibatasi cuma 1 jam, Iya. gitu kan, cuma 1 jam doang kok. Harus bisa tahan diri dengan godaan tersebut. Sekalipun sudah berusaha dan akhirnya tergoda, nggak masalah. Akhirnya sudah berusaha terlebih dahulu. Cuman pada akhirnya cuman sekedar doang, lebih baik Frater lu nonton aja, bukan jangan nanti ketika udah bisa offline, udah bisa online terus ngambil SMK, padahal lu nggak fokus. Ya kan itu gitu ya. Yang justru jadi menyalahgunakan. Iya, gitu kan. Padahal kalau lu nggak fokus, udah sekedar mengikuti aja. Ibarat kata mengambil pesan Injil saja. Tapi jangan mengambil SMK-nya, jangan tahu itu kan begitu kan. Kalau mau dibilang karena lu nggak menggunakan hati lu di situ. Sedangkan pada Ekaristi adalah hati dan jiwa kita harus terarah kepada Tuhan. Oh iya, kembali lagi sebelumnya kita itu emang tujuan ke gereja adalah Untuk Untuk Tuhan, gitu kan. Orang muda datang ke gereja bukan karena apa-apa, bukan karena mau dilihat sama orang, bukan juga karena pengen dilihat aktif, suci segala macam. Satu, harus dasarnya aku pengen ketemu Tuhan. Membawa kerinduan kita buat Tuhan ya. Iya, itu. Bukan buat yang lain. Sekalipun nanti dapat yang Iya, lain-lain, itu bonus-bonusnya ya. itu ketika kita pasti ada bonusnya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang nonton. Untuk datang ke gereja ketemu Tuhan pasti deh. Iya. Dijamin bonusnya banyak. Iya, betul. Dikasih A, B, C sampai Z. Iya. Bahkan hal-hal yang Plus nggak ada kita cashback
dalam misa itu kan juga disebut terakhirnya kan marilah pergi Kita diutus. diutus. Utus itu adalah diutus menjadi Berkat. berkat untuk yang lain, mengabarkan berita Injil. Menjadi berkat sekarang itu tuh bagi frater tuh mudah, yaitu antara perkataan dan tindakan sama. Nggak mudah kan? Atau antara perkataan, tindakan dan postingan sama. Oh, nah, Postingan Nah, saya ini ingat ya. sesuatu nih. Nah, ini Frater, nih. saya ingat sesuatu nih sebentar nih. Oh yaudah deh, kita duluan aja deh. Eh, Iya. Ah, Ini ya, Frat. Jadi aku tuh pernah nemuin sebuah akun. Jadi dia tuh kayak ngeposting berita nih, kayak jadwal doa apa gitu kan. Nah, tapi waktu mendekati doa itu tuh gak ada sama sekali apa-apa. maksudnya Iya. Jadi misalnya nih kayak mau doa novena nih jam 8. Nah pas kita mau jam 8 itu buka akun itu, taunya nggak ada. Bener-bener nggak ada apa-apa. jadi postingannya Iya. Oh, wow. Terus hoax. terus pas mau ngeklik akun itu lagi hilang.